Hai, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang manfaat dan kerugian bermain Facebook. Jadi saya sampai membuat konten ini karena barusan saya mendapat notifikasi dari Facebook 10 tahun yang lalu tentang status Facebook saya. Di status Facebook saya itu, saya menulis kurang lebih demikian. Agar menjadi sukses, jauhi Facebook. Nah, pertanyaannya, apakah setelah 10 tahun saya menjalani hidup saya, Facebook itu berkontribusi untuk kesuksesan saya atau sebaliknya? Nah, berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya Facebook itu memiliki wajah yang ambivalen. Jadi pada satu sisi, Facebook itu bisa membawa manfaat, tetapi pada sisi yang lain, Facebook juga dapat membawa hal-hal yang negatif. Nah, berdasarkan pengalaman saya, selama kurang lebih 10 tahun terakhir, hal-hal positif yang saya dapat dari Facebook cukup banyak, tetapi juga ada beberapa hal negatif yang saya dapat dari Facebook. Nah, kali ini saya ingin menyebutkan beberapa hal positif dan hal negatif yang saya peroleh dari Facebook. Oke, sekarang kita mungkin mulai dengan hal yang positif. Hal positif pertama yang saya dapat dari Facebook adalah, yang pertama, saya mendapat banyak sekali peluang dalam hidup saya itu melalui Facebook. Nah, peluang seperti apa? Ada banyak sekali peluang. Pertama, peluang beasiswa. Jadi saya mendapat beasiswa Australia Awards pada tahun 2017 itu karena saya melihat ada postingan dari seorang sahabat saya di Facebook, itu dari Ibu Rini Magi kalau tidak salah, tentang beasiswa Australia Awards. Nah, melihat postingan itu di Facebook, saya akhirnya tertarik untuk melamar beasiswa Australia Awards. Jadi saya coba-coba melamar dan akhirnya saya lulus. Yang kedua, pengalaman positif yang kedua itu, saya banyak sekali mendapat teman itu melalui Facebook. Jadi saya banyak sekali mendapat bantuan atau informasi baru dari teman-teman saya. Itu saya bisa peroleh itu karena saya berada pada platform media yang namanya Facebook. Lalu pengalaman positif yang ketiga dari Facebook itu, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya belajar menulis itu sebenarnya dari Facebook, khususnya dari grup Nagikeo Bersatu. Jadi saya waktu itu belajar menulis itu dari melakukan polemik dengan teman-teman dan juga senior-senior saya di Nagikeo Bersatu. Lalu juga saya dulu waktu awal-awal menulis sering memposting tulisan-tulisan saya yang masih tidak jelas itu di Facebook dan mendapat respon dan juga kritikan dari teman-teman. Saya masih ingat ada satu teman senior saya sebenarnya waktu SMA, namanya Intigani. Jadi saya waktu itu sering menulis cerpen dan saya kira cerpen saya tidak terlalu bagus, tapi saya memposting di Facebook, lalu dibaca oleh teman-teman termasuk yang namanya Intigani. Lalu dia bilang ke saya, kalau Anda menulis lagi cerpen atau tulisan apa saja, kirim saja ke inbox saya. Jadi saya setiap kali menulis saya kirim ke dia. Saya tidak tahu apakah dia baca atau tidak, tapi yang jelas apresiasi dari orang-orang seperti kakak Intigani ini itu yang mendorong saya untuk melatih menulis. Oke, pada tahun 2011, kenapa saya menulis status yang seperti Anda lihat di screenshot di depan status Facebook itu sebenarnya ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah bahwa waktu itu saya merasa Facebook itu tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Nah, karena ada beberapa alasan. Facebook itu akan mengkorupsi banyak sekali waktu Anda. Kenapa? Karena Anda pasti akan menghabiskan banyak waktu di Facebook. Nah, ini pengalaman saya tahun 2011 saya kira. Saya menghabiskan banyak sekali waktu saya di Facebook, dan karena itu saya tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang produktif. Misalnya membaca, menulis. Nah, ini yang menurut saya hal yang membuat saya dan juga mungkin orang lain tidak bisa sukses kalau waktu produktifnya banyak dialokasikan untuk bermain Facebook. Nah, itu alasan pertama.
alasan kedua, di Facebook itu Anda pasti terganggu dengan beberapa hal. Yang pertama, mungkin Anda terganggu dengan terlalu banyak informasi yang Anda lihat di Facebook. Jadi informasi yang terlalu banyak itu membuat Anda tidak bisa memproses itu dalam otak Anda, baik informasi yang negatif maupun yang positif. Hal negatif dari Facebook yang lain adalah bahwa Facebook itu bisa membuat orang saling adu jotos atau saling menyerang, mengeluarkan kata-kata yang negatif atau kata-kata yang barbar di Facebook. Dan saya sering mengalami itu. Misalnya baru-baru ini saya menjadi YouTuber, ingin menjadi YouTuber. Ya, seringkali saya mendapat kata-kata yang tidak terlalu bagus dari netizen Indonesia. Ada yang mencemooh, ada yang menghina, ada yang menganggap remeh, dan ada juga yang memaki-maki kita ya, mencaci maki kita di Facebook. Jadi Facebook adalah rimba raya yang sangat berbahaya ya, untuk orang yang tidak bisa menguasai diri, atau untuk orang yang tidak siap untuk berhadapan dengan netizen Indonesia yang kadang-kadang sangat brutal dan barbar. Oke, saya kira itu saja manfaat positif dan hal-hal negatif dari Facebook. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda yang menonton, dan saya harap jika Anda menonton video ini dan Anda merasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan Anda memberikan komen, like, subscribe, dan membagikan video ini kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.